Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله كيف حالكم؟ الحمد لله. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Mari kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih ridhonya, meraih ketakwaan kepadanya. Di antaranya dengan talabul ilmi, dan tentu dengan memperhatikan adab-adabnya, yakni mengikhlaskan niat untuknya, bersungguh-sungguh untuk memahami pelajarannya dan memohon pertolongan kepadanya agar bisa mengamalkannya dan mengajarkannya. Kita memasuki surah At-Tin. Ya. Oh, alang-alang belum selesai ya. Insyaallah. Kita baca sekali lagi surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة Oh ya, kemarin na ini harus tipis ya, jangan nasiyah, no ya, karena mau menebalkan shot. Karena mau menebalkan shot terus nanya jadi tebal. Ini keliru ya, harus ditipiskan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Kemudian tambahan ya di ayat 15 sampai 18 itu diakhiri dengan ta' marbutah yang dibaca dengan hak mati atau hak mati, hak yang dimatikan ya. Ayat 17 dan 18-nya. 17 hak dimatikan, 18 ta' marbutah dimatikan jadi apa? Hak mati ya. Ini saya ingatkan para muadzin ya, muadzin ketika asyhadu an la ilaha illallah ya, harus nampak haknya, jangan asyhadu an la ilaha illallah huruf apa itu ya, atau hayya 'alas shalah harus jelas bukan hayya 'alas shalah terus hayya 'alal falah kok sama padahal akhirannya berbeda ya. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah harus dibedakan. Terkadang ada muadzin yang sama ini, sejak asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallahnya nanti sama, akhirnya seolah-olah ya hak penuh, tidak hayya 'alal falah bukan hak ya, setengah hak jangan ya. Seperti ini juga kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ya, asyhadu an la ilaha illallah penuh Allah ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Huruf apa itu? Hayya 'alas shalah ya, penuh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya, jangan hayya 'alal falah. Huruf apa itu ya, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la
ilaha illallah. Allah penuh. Barakallahu fikum. Kita telah sampai ayat ke 8 kemarin ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Yakni benar-benar manusia itu melampaui batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala apabila kekayaan itu telah membuatnya sombong. Maka hendaknya dia atau hendaknya setiap orang-orang yang melampaui batas itu mengetahui bahwa kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-9 sampai terakhir. Ini di sini dalam kitab kita ini digabungkan tafsirnya. Ya, tidak dipisah-pisah karena ini berkaitan erat. Yaitu ara'aita a'jaba min tughyanil ladzi yanha wa huwa Abu Jahlin abdan lana idza shalla li rabbih wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau yang lebih menakjubkan daripada sikap berlebih-lebihannya orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Yang melarang ini Abu Jahal ya, orang yang melarang Abu Jahal ini abdan lana, orang yang melarang hamba kami. Di sana ada orang yang melarang hamba kami apabila hamba kami itu salat untuk Rabbnya. Tahukah engkau orang yang atau yang lebih menakjubkan daripada apa? Sikap berlebih-lebihannya orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Ya, melarang siapa? Melarang hamba kami apabila dia salat untuk Rabbnya. Siapa itu yang salat untuk Rabbnya itu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tahu ya, di sana ada orang yang lebih menakjubkan perkaranya, yang lebih mengherankan lagi daripada Abu Jahal ini. Abu Jahal melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, Nabi salat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dilarang oleh siapa? Abu Jahal. Ya, apa ada orang yang lebih apa ini? Lebih nemen ya, lebih parah daripada Abu Jahal ini. Ya, yang kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu, ya, dihalang-halangi dakwahnya, disakiti jasadnya sallallahu alaihi wasallam, dicela, dicemooh dan seterusnya. Di antara yang melakukannya siapa? Abu Jahlin. Ya, Abu Jahal. Kalau secara bahasa artinya apa? Abu Jahal bapaknya kebodohan. Abu Jahlin, bodoh betul siapa? Abu Jahal itu, ya, bapaknya kebodohan. Padahal kita harusnya
mengangkat atau membuang kebodohan. Di antaranya itulah tujuan thalabul ilmi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Nah ini malah orang namanya Abu Jahal, tapi nggak ada Ibnu Jahal, nggak ada ya, anaknya kebodohan nggak ada. Ini Abu Jahal ini nemen banget ya. Di antara bentuk kebodohannya ini ngelarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Taib. Ara'aita in kanal manhi 'anis sholati 'alal huda fa kaifa yanhahu. Tahukah engkau, jika orang yang dilarang dari sholat itu berada di atas petunjuk, berada di atas petunjuk, fa kaifa yanhahu, maka bagaimana kok dia dilarang, gitu ya? Kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang, sedangkan beliau berada di atas petunjuk. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Yang larang tadi Abu Jahal tadi ngelarang orang salat, padahal kalau orang yang dilarang ini yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas petunjuk. Au in kana amiran ghairahu bittaqwa ayanhahu an dzalik. Atau jika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan orang lain untuk bertakwa, atau jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan yang lain untuk bertakwa, ayanhahu an dzalik, apakah dia akan melarangnya? Jadi, Abu Jahal akan melarangnya dari hal itu, yakni dari mengajak kepada takwa. Ya, maka kalau ada, ya sering diingatkan, kalau ada yang mengingatkan kita, mengajak kita, memberitahu kita ya kepada kebaikan, atau kalau kita salah terus ditegur, diajak kepada yang benar, terimalah dengan senang hati, dengan lapang dada. Jangan seperti Abu Jahal. Nabi ngajak secara umum, secara khusus, ya, yakni keluarganya secara umum, bangsa Quraisy atau suku Quraisy, lebih umum lagi bangsa Arab dan seterusnya, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, ketakwaan yang paling tinggi, tauhidullah. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apakah orang yang semacam ini dilarang? Ya, maka kalau sampai kita ini diingatkan oleh teman kita, kamu jangan seperti itu ya, belajarnya yang beneran ya. Terus kita ngomong apa? Urusilah dirimu sendiri, jangan sampai ya. Ini diantara keteladanan apa ini? Keteladanan dari Abu Jahal apa ini? Hah? Contoh yang buruk dari Abu Jahlin ya. Jadi kalau disuruh diingatkan temannya, ittaqillah ya akhi, ini enggak benar loh, ini enggak boleh ya. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah ya. Malah awas kamu kalau ngomong-ngomong sama ustadz ya. Awas kamu kalau ngomong-ngomong sama pengurus. Loh, kok seperti itu? Jangan nyontoh Abu Jahal ya. Tapi kalau diingatkan, ittaqillah ya akhi,
Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Ini enggak boleh. Masya Allah, syukran ya akhi, syukran jazakallah khairan. Masya Allah, engkau telah mengingatkan aku. Belum ada yang pernah mengingatkan aku seperti anda ini. Syukron, syukron. Wah, itu harusnya. Jangan sekali lagi seperti Abu Jahlin. Taib. Ara'aita in kadzdzaba hadzal nahi bima yud'a ilaihi. Tahukah engkau jika yang melarang itu, ya, jika yang melarang itu mendustakan sesuatu yang diserukan kepadanya. Jika yang melarang itu mendustakan sesuatu yang dilarang, yang diserukan kepadanya. Siapa yang melarang tadi? Abu Jahal. Ya, ini melarang sholat tadi, ya. Wa a'radu anhu, dan berpaling darinya. Dan berpaling darinya. Alam ya'lam bi anna Allah yara kullama yaf'al. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat semua yang dia kerjakan? Semua yang dia kerjakan. Apa dia nggak tahu kalau dia ngelarang Nabi SAW dari sholat, Allah melihatnya. Kalau dia berpaling dari seruan Nabi, dakwah Nabi SAW, apa dia nggak tahu bahwa Allah melihat dia? Maka kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla laisal amru kadzalik. Tidaklah perkaranya seperti itu. La illam yarji hadza an shiqaqihi wa adahu la na'khudanna binasiyatihi akhdan anifa wa yutrahu finnar. Seandainya dia tidak kembali, yakni tidak berhenti dari penentangannya dan gangguannya, maka benar-benar akan kami ambil ubun-ubunnya, ya, akan kami ambil, yakni akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akhdzan anifa, dengan anif, keras, ya. Lalu wa yutrahu finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Pegang ubun-ubunnya dengan keras, ya, lalu dilemparkan ke neraka. Kalau dia tidak berhenti dari penentangannya kepada dakwah Nabi SAW dan gangguannya yang dilancarkan, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, dia diancam untuk seperti itu. Maka juga sampai hari ini, ya, orang-orang yang mengganggu, menghalang-halangi dakwah tauhid, hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan melarang salat. Na'udzubillah. Nasiyatihi atau nasiyatuhu nasiyatun kadzibah fi maqaliha khati'atun fi af'aliha.
Ubun-ubunnya adalah ubun-ubun yang pendusta dalam ucapannya, yakni orang tadi, ya, dia tadi, ya, Abu Jahal itu adalah orang yang pendusta dalam ucapannya, yang dusta dalam ucapannya. Khati'atun fi af'aliha, salah dalam perbuatannya, ucapannya dusta, perbuatannya keliru, perbuatannya salah. Fal yuhdir hadha at-taghiyah ahla nadihi alladhi yastansiru bihim. Maka hendaknya orang yang melampaui batas ini memanggil, menghadirkan, ini memanggil ahla nadihi, golongannya, kelompoknya yang akan menolongnya, ya, silahkan dipanggil itu. Maka sanad'u malaikatal azab, kami akan memanggil malaikat azab. Kalau dia ngeyel begitu, ya, terus manggil teman-temannya, sehingga sampai seperti berkaitan dengan surah Al-Muddatsir, yang di sana Allah katakan apa? Tentang neraka itu, 'alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka itu tis'ata asyar, 19 malaikat, yang itu tidak dijadikan hitungan seperti itu kecuali untuk fitnah, ujian bagi orang-orang kafir, dan seterusnya ayat itu. Nah, di antaranya ada riwayat mereka orang-orang kafir ini mengecilkan, penjaga neraka cuma 19, ya, nanti kita sekian dan sekian, ya, akan apa? Mengusir malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Masya Allah, dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Maka kata Allah, silakan datangkan itu, silakan dia memanggil penolong-penolongnya, pembantu-pembantunya, teman-temannya. Sanad'u malaikatal azab, kami akan memanggil para malaikat azab, alias tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi para malaikat tersebut. Laisal amru ala ma yadhunnu Abu Jahlin, tidaklah perkaranya seperti yang disangka oleh Abu Jahal. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Laisal amru ala ma yadhunnu Abu Jahal, tidaklah perkaranya itu seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Innahu lan yanalaka ya Muhammadu bisu'in, sesungguhnya sekali-kali dia tidak akan, ya, tidak akan sampai memberikan keburukan kepadamu wahai Muhammad. Kalau toh dia berniat ini, dia niat itu, niat-niat jahat tentunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan sampai itu. Yakni Allah telah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fala tuti'hu, kala la tuti'hu, fala tuti'hu fima da'aka ilaihi min tarkis shalah, maka janganlah engkau taati dia dalam perkara yang dia serukan kepadamu, dalam perkara yang dia serukan kepadamu berupa meninggalkan sholat. Gak usah ikuti dia, alias tetap saja engkau sholat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasjud waqtarib, wasjud li rabbika, dan sujudlah untuk Rabbmu, sujudlah kepada Rabbmu.
waqtarib minhu bittahabbubi ilaihi bi ta'atihi, dan mendekatlah engkau kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dihiraukan itu Abu Jahal, ya, jangan engkau meninggalkan sholat, tetap sujud kepada Rabbmu dan terus mendekat kepadanya, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mendatangkan atau membuat cinta kepada ketaatan, senang berbuat ketaatan. Maka kalau kita diganggu, kita disakiti, kita dicemooh dan seterusnya, ini diantara petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya mendekat diri kepada Allah. Amalkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Nabi juga mengatakan, ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, maka ada ungkapan yang luar biasa dari para salaf kita, ya. Semisal, ya, zaman dahulu ada kenaikan harga seperti hari ini, sebagian harga naik, ya, sebagian harga barang-barang naik. Maka para salaf kita dulu telah mengalami hal tersebut. Intinya apa? Atau bagaimana sikap mereka? Sudah, pokoknya saya terus beribadah kepada Allah, ya, yang itu kewajiban saya kepadanya. Kewajibanku kepada Allah adalah untuk beribadah kepadanya, dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepadaku, yang itu sudah janjinya. Janji Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sudah, pokoknya tugas kita beribadah kepada Allah, ibadah itu saja. Yang Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki, sudah ditanggung semuanya, ya. Sampai ibaratnya kita taruh di sini, ini tempat yang bersih, di situ nggak ada semut, nggak ada apa, ya toh? Kita taruh roti di sini sekian saat, kalau mungkin sejam 2 jam belum ada apa-apanya, sekian saat, beberapa jam berikutnya akan datang apa? Akan datang berbagai macam binatang yang memakan roti yang di sini ini. Ya, Allah tunjukkan di sana ada roti, ya. Entah apa yang datang ke sini, di antaranya semut misalnya, ya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mesti memberi rizki kepada hambanya, ya. Sampai sering dicontohkan juga, ya, apa itu namanya, cicak yang nggak bisa terbang, tapi makanannya makhluk-makhluk yang bisa terbang. Dia nggak loncat, dia ada nyamuk nggak loncat untuk apa? Menangkapnya. Tapi Allah giring nyamuk itu mendekat ke cicak, terus selesai. Ya, itu bukti bahwa Allah betul-betul telah menjamin rizki. Pokoknya kita beribadah kepada Allah dengan baik, janji Allah hak, janji Allah benar, ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ya, adanya mencela. Di antaranya mencela pemerintah, mencela pemimpin kita dan seterusnya, nggak ada gunanya, hanya nambahi dosa. Coba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau Allah kabulkan, mudah sekali urusannya. Baik. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, seperti dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hal itu, dan tentu saja yang kita rasakan dari gangguan, ya, atau rintangan hari ini tidak ada seapa-apanya dibanding yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada apa ibarat sekuku hitam, ya,
yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menasihati, mengingatkan beliau, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Pokoknya jangan diikuti orang-orang yang seperti itu. Sujud kamu ya, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai itu amal-amal ketaatan. Sudah, biarkan orang. Semoga Allah menjaga kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.